Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, kami di sini dari kelompok 1 akan membahas terkait kasus pemahaman tentang peserta didik yang ada pada ruang kolaborasi pada topik 1. Untuk anggota kelompok 1 yaitu yang pertama Cucu Cahyati, yang kedua Gresela Sihombing, yang ketiga Lutfiah Indrianisa, dan yang keempat saya sendiri Putri Rahmayanti. Adapun yang akan kami bahas pada video kali ini ada 3 kasus yang tentunya akan disampaikan oleh teman-teman saya nantinya. Nah, untuk kasus 1, bayangkan jika Anda adalah seorang guru matematika di kelas 7, saat ini Anda hendak menyampaikan materi mengenai matematika sosial, yakni mencari nilai rata-rata atau min. Untuk memudahkan peserta didik dalam memahami pembelajaran, Anda mencoba untuk membuat urutan atau langkah-langkah yang perlu diikuti oleh peserta didik agar dapat mencari nilai rata-rata pada sebuah soal. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengerjakan soal yang Anda berikan. Hasilnya, peserta didik mampu mengerjakan dengan benar, sesuai dengan langkah yang telah Anda siapkan beberapa saat kemudian. Anda meminta kepada peserta didik untuk mengulangi soal yang sama tanpa melihat urutan pengerjaan soal dan peserta didik mampu menjawab dengan benar. Lanjut, menurut Anda, apakah yang membuat peserta didik mampu mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua, tanpa melihat urutan atau langkah pengerjaan soal? Soal yang kedua, sebagai seorang calon guru, dalam kegiatan belajar yang seperti apa metode di atas dapat diterapkan? Elaborasi jawaban Anda dengan menyertakan teori yang berkaitan. Hasil analisis kasus 1, jawaban kami, kemampuan peserta didik untuk mengerjakan soal dengan baik pada percobaan kedua tanpa melihat urutan dan langkah pengerjaan soal dapat disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah pemahaman konsep. Jadi, peserta didik dalam hal ini telah memahami konsep. Dari langkah-langkah yang telah diberikan oleh guru melalui urutan tersebut dan melakukan percobaan, ini dapat dipastikan bahwa peserta didik mampu memahami konsepnya, sehingga ketika mengerjakan soal yang kedua, mereka mampu mengerjakannya dengan baik. Yang kedua adalah pengalaman dan latihan. Nah, setelah diberikan soal sebelumnya, maka peserta didik telah memahami dan menggunakan pengalaman tersebut sehingga mereka bisa memecahkan masalah dan tanpa perlu mengikuti langkah-langkah secara eksplisit. Nah, selanjutnya hasil analisis kasus 1 yang nomor 2, metode pada kasus tersebut dapat diterapkan pada materi pelajaran lainnya seperti halnya pada materi median. Median yakni mencari nilai tengah yang dilakukan sesuai dengan menggunakan metode yang sama, yakni dengan cara diberikan soal dan penugasan setelah penyampaian materi yang sederhana. Elaborasi dalam metode yang diterapkan ini berdasarkan teori behavioristik, yang mana teori berfokus kepada hasil dan proses pembelajaran. Rina adalah seorang guru di kelas 1 SD. Sebagian besar peserta didiknya belum bisa berhitung dengan lancar. Rina sedang memikirkan cara yang sesuai untuk membantu setiap peserta didik menyelesaikan tantangan belajarnya. Menurut kelompok kami, yang harus dilakukan Rina untuk mendidik peserta didiknya sesuai dengan tahap perkembangan usia, yaitu melakukan pengajaran peserta didik dengan menghitung metode jarimatika. Karena hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Yang pertama, metode pembelajaran jarimatika itu mampu menjembatani antara tahap perkembangan kognitif peserta didik yang konkret dengan materi perhitungan yang bersifat abstrak. Yang kedua, tidak membebani memori anak sehingga mampu menyeimbangkan antara otak kiri dan otak kanan. Dan yang ketiga, praktis dan efisien karena alat yang digunakan tidak perlu dibeli dan ini hanya menggunakan yang namanya jari.
Oke, mengapa kami menyarankan metode jari matika itu digunakan? Sama seperti yang tadi udah dipaparkan, bahwasanya metode jari matika itu kan dia tidak membebani kognitif peserta didik, melainkan untuk melatih otak kiri dan otak kanannya. Ini dikembalikan lagi dengan kasus yang tadi dilihat dari usia peserta didik yang diasuh sama Rina itu merupakan tahapan praoperasional yang dimana praoperasional itu dimulai dari usia 2 tahun sampai dengan 7 tahun. Pada tahapan ini siswa akan berpikir dalam tingkat simbolik. Jadi bagus juga sebenarnya kalau misalnya menggunakan simbol, gambar. Namun dalam tahap praoperasional ini kognitif siswa itu uh, masih belum dalam tahap matang. Jadi artinya belum mampu menggunakan logika atau menggabungkan atau memisahkan ide dan pikirannya. Namun pada tahapan ini juga siswa udah mampu nih mulai mengembangkan daya ingat, imajinasi dengan memahami sesuatu secara simbolik. Anak menjadi lebih sensitif, cerdas dan aktif secara fisik maupun psikologi. Yang diperlukan pada masa-masa ini adalah pembelajaran yang bersifat menyeimbangkan seluruhnya, tadi menyeimbangkan pola pikirnya seluruhnya secara terus-menerus dan terpadu. Untuk itu, metode yang tepat untuk membangun peserta didik dalam menghitung itu dapat menggunakan metode jari matika. Oke, terima kasih. Lanjut ke kasus yang ketiga. Kasus ketiga, Made adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah negeri di wilayah Bali. Ia mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Ia hendak mengajar materi teks deskripsi pada peserta didiknya. Pada buku cetak yang menjadi panduannya sangat mengajar, terdapat beberapa contoh teks deskripsi menceritakan tentang bangunan-bangunan pencakar langit yang ada di ibu kota. Dengan memperhatikan latar belakang setiap peserta didiknya, Made pun mencoba untuk memberikan contoh yang berbeda. Ia memberikan contoh teks deskripsi tentang pantai dan makanan khas di Bali. Nah, pertanyaannya, apakah pertimbangan dan keputusan Made ini sudah sesuai dan mengapa demikian? Nah, berdasarkan hasil analisis kelompok kami menyatakan bahwa pertimbangan dan keputusan Bapak Made ini sudah sesuai. Mengapa? Karena teks deskriptif itu merupakan tulisan yang menggambarkan secara rinci tentang suatu objek, tempat, orang, ataupun situasi. Nah, jadi dalam hal ini ketika Made memberikan contoh teks tentang pantai dan makanan khas yang masih berhubungan dengan contoh sebelumnya, maka hal ini dapat diterima. Pertanyaan selanjutnya, prinsip apa yang Made gunakan dalam kasus ini dan elaborasi jawaban dengan menyertakan teori yang berkaitan. Nah, menurut kelompok kami, prinsip yang digunakan oleh Bapak Made ini adalah prinsip dari pembelajaran kontekstual atau contextual learning, yang dengan pembelajaran kontekstual ini diharap dapat mendorong terciptanya 5 pembelajaran, yaitu keterkaitan pengalaman langsung, penerapan, kerjasama, dan alih pengetahuan, di mana dengan metode ini diharap siswa dapat lebih memahami apa yang mereka pelajari, karena pembelajaran ini dikaitkan dengan masalah kehidupan mereka sehari-hari. Oke, itulah hasil analisis dari kelompok kami untuk 3 kasus yang sudah kami diskusikan sebelumnya. Jadi untuk kesimpulan dari video kami kali ini yaitu yang pertama, peserta didik adalah individu yang unik, maka penting bagi pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, perlu mempelajari dan memahami dengan baik tentang pertumbuhan dan perkembangan setiap peserta didik. Yang ketiga, pendidik itu menuntun dan mengarahkan segala upaya untuk memajukan perkembangan peserta didik. Baiklah, itulah presentasi video dari kelompok 1. Terima kasih kepada Ibu dosen dan juga kepada teman-teman semua atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, apapun analisis yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk pembelajaran nantinya.
Terima kasih, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.